Ketika masih sebagai minoritas, mereka menuntut serta menikmati toleransi beragama. Ketika mereka telah menjelma mayoritas, mereka kemudian hendak memberangus toleransi beragama yang semula mereka nikmati. Jalim, namun teriak telah dijolimi, seolah itu menjadi legitimasi untuk menyelesaikan setiap masalah dengan pembunuhan. Seakan itu menjadi misi misionaris yang dibawa oleh mereka, yakni menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan fisik. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasul Allah, menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melakukan sholat dengan kami. Apabila mereka melakukan hal tersebut, niscaya kami diharamkan menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Dikutip dari hadis Tirmizi nomor 2533. Para non-muslim melakukan penolakan dan perlawanan, dan itu wajar karena mereka ditodong dengan sebilah pisau, dipaksa untuk menggadaikan jiwa mereka demi iman setebal tembok beton yang tidak tembus oleh cahaya mentari apapun. Namun, perlawanan non-muslim justru dimaknai para muslim sebagai penjoliman terhadap muslim yang memaksa dan merampok para non-muslim. Sebagai respon terhadap penolakan dan resistensi para non-muslim, kemudian turunlah wahyu berupa dogma-dogma berdarah penuh pertumpahan darah bagi para haus darah berikut. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Balas dijolimi dengan pembunuhan. Kapan konflik akan berakhir dan apakah proporsional? Apakah itu bukan merupakan alasan pembenar, alias alibi atau justifikasi diri seolah berhak untuk merampas hidup orang lain? Siapakah yang merupakan penjahat perang, yang melakukan kejahatan perang ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan? Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Maha Pengasih juga Maha Pengampun. Yang Maha Permuka akan seperti apa perintahnya?
Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Itu menjadi bukti. Selama ini siapa yang menyerang dan siapa yang terlebih dahulu diserang? Mengaku dijolimi, namun mengapa justru mengintai dan mengepung? Bagaimana mungkin mengaku diserang, namun yang diserang yang justru mengintai dan mengepung yang menyerang? Itulah yang disebut cinta damai oleh kalangan-kalangan yang selama ini mengaku korban, play victim, namun di saat bersamaan haus darah dan mabuk darah. Jika seperti itu yang disebut sebagai cinta damai, maka yang mereka sebut seperti atau sebagai teroris, itu seperti apa? Terhadap dosa dan maksiat, mereka begitu kompromistik. Ada penghapusan dosa, kata mereka. Meskipun hanya pendosa yang butuh yang namanya penghapusan dosa. Namun, di saat bersamaan, terhadap kaum yang berbeda keyakinan, mereka begitu intoleran. Itulah ketika ideologi menyaru sebagai agama, mewabahi pikiran-pikiran penduduk dunia. Standar moralitas umat manusia berbalik kembali ke zaman batu purbakala, di mana setiap masalah diselesaikan dengan cara kekerasan fisik serta pertumpahan darah. Kuis. Apakah ada yang tahu cara paling mudah dan paling sederhana mengalahkan Tuhan versi Islam? Jawabannya juga sederhana. Semudah dengan menjadi seorang non-muslim atau tetap menjadi seorang non-muslim. Mengapa? Karena neraka sejatinya merupakan monumen kegagalan Tuhan. Semakin banyak yang dilempar ke neraka oleh Tuhan, maka sejatinya Tuhan sedang mencoreng wajahnya sendiri. Monumen kegagalan yang kian menggunung.